Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk para peserta seminar nasional teknologi energi dan mineral. Di saat ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Analisa Coriolis Mass Flow Meter dengan standar API MPMS sebagai alat ukur serah terima. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Immanuela Petradita Rude Fretes dari Prodi Teknik Instrumentasi Kilang, Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Cepu. Di saat ini saya akan membahas mengenai topik umum yang pertama, prinsip kerja Coriolis Mass Flow Meter. Yang kedua, analisa perhitungan Coriolis Mass Flow Meter. Yang ketiga, performa Coriolis Mass Flow Meter. Dan yang keempat, kesimpulan dari hasil perhitungan. Yang pertama, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari Coriolis Mass Flow Meter. Nah, prinsip kerja Coriolis Mass Flow Meter ini, dia bekerja berdasarkan massa crude oil yang lewat. Jadi, melewati tabung yang seperti digambar, bisa dilihat aliran crude oil-nya akan ditimbang terlebih dahulu masanya. Kemudian Coriolis Mass Flow Meter ini pada lapangan X ditaping atau diletakkan pada pipa tube yang berbentuk U terbalik. Jadi hal ini disesuaikan dengan efek Coriolis, yaitu ketika suatu partikel melewati bidang yang berputar, maka partikel tersebut akan menghasilkan gaya internal. Gaya internal tersebut sebanding dengan massa aliran dan akan mendapatkan hasil dari Coriolis Mass Flow Meter ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisa perhitungan Coriolis Mass Flow Meter. Di sini kita dapat melihat untuk Coriolis Daily Report pada tanggal 13 Maret 2021 dari PT XYZ, di mana di sini terdapat ada pressure, temperatur, density, kemudian BSW-nya, kemudian meter faktornya, dan juga total mass dan total gross-nya. Di sini juga kita bisa melihat untuk Coriolis current report. Ada key factor, kemudian compressibility factor, actual pressure, actual temperature, kemudian coefficient of thermal expansion of liquid, kemudian meter factor, correction for effect temperature on liquid, and correction for effect of pressure on liquid. Di saat ini, saya akan menjelaskan mengenai correction temperature on liquid atau CTL. Jadi di sini bisa dilihat untuk perhitungan CTL-nya berdasarkan API MPMS 12.2 dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi di sini rumusnya CTL sama dengan eksponen dari min dikali dengan delta T dikali dengan T1 dikurang TB dikali dengan 1 ditambah dengan 0,8 dikali dengan delta T dikali dengan TL dikurang dengan TB, di mana diketahui delta T-nya 0,000672, kemudian TL-nya 217,15941 derajat Fahrenheit yang dibawa ke derajat Celcius menjadi 102,89, kemudian TB-nya 212,5941 derajat Fahrenheit dibawa ke Celcius menjadi 100,33 derajat Celcius. Sehingga CTL-nya mendapatkan hasil 0,9982 derajat Celcius. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai correction pressure on liquid atau CPL dari Coriolis ini. Jadi untuk menghitungnya kita harus mengikuti standar API MPMS 12.2 dengan menggunakan rumus CPL sama dengan 1 dibagi dengan 1 dikurang dengan beta M dikali dengan pressure L dikurang dengan pressure base. Jadi di mana diketahuinya beta M yaitu 0,000418 dengan pressure L-nya 78,6313 pSig menjadi 5,0
0,4214 bar. Kemudian pressure base-nya 78,1279 PSIG dibawa ke bar menjadi 5,3867 dengan hasil CPL-nya 1,0101 bar. Selanjutnya perhitungan gross volume, di mana untuk mencari volume aliran liquid berdasarkan flow rate-nya itu menggunakan standar API MPMS 12.2 dengan menggunakan rumus gross volume sama dengan total mass flow dibagi dengan flow density dikali dengan meter faktor. Ini saya menggunakan data jam 11 di mana diketahui total massnya 14,5860 KLBS. Kemudian flow density-nya 264,6971 pounds per barel, kemudian meter faktornya 1, sehingga menghasilkan gross volume 55,105 barel. Selanjutnya untuk perhitungan gross standard volume, di mana untuk mengetahui GSV-nya kita harus menggunakan standar dengan API MPMS 12.2 dengan menggunakan rumus sebagai berikut. GSV-nya yaitu gross volume dikali dengan CTL dikali dengan CPL menghasilkan hasil untuk jam 11-nya GSV-nya 50,786 barel. Nah, selanjutnya perhitungan net standard volume, di mana untuk menghitung net standard volume ini kita harus menggunakan juga standar dari API MPMS 12.2 dengan rumus sebagai berikut. NSV sama dengan GSV dikali dengan 1 dikurang dengan persen dari BSNW dibagi dengan 100, menghasilkan net standard volumenya 50,506 barel. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai performa Coriolis mass flow meter. Nah, di sini kita harus mengetahui bahwa untuk mencari performa Coriolis mass flow meter ini untuk mengetahui kemampuan dari Coriolis mass flow meter mengenai tingkat pencapaian suatu pengukuran yang diukur terhadap standar yang sudah ditetapkan. Jadi performa ini difokuskan pada 3 faktor, yaitu repeatability, akurasi, serta rangeability yang sangat penting dalam melakukan perhitungan terhadap gross flow rate dan net flow rate. Nah, di sini kita akan melihat untuk analisa repeatability. Nilai maksimal dari repeatability adalah 0,05% dari masing-masing hasil perhitungan data per jam sesuai standar yang diberikan dari spesifikasi alat Coriolis mass flow meter ini. Sedangkan untuk nilai repeatability-nya kurang lebih harus 0,025%, berarti kerja dari Coriolis mass flow meter ini dianggap optimal. Di sini kita bisa melihat untuk rumus repeatability-nya, perhitungan manual dikurang dengan perhitungan aktual, dibagi dengan perhitungan aktual dikali dengan 100%, menghasilkan repeatability dari gross standard volumenya 0,03% dan repeatability dari net standard volumenya 0,03%. Selanjutnya, di sini kita bisa menganalisa grafik repeatability dari daily report pada tanggal 13 Maret 2021. Di sini terdapat 24 jam, maka kita akan membandingkannya dan akan memasukkannya ke dalam grafik. Dan kita bisa melihat grafik yang tertera pada sesuai dengan tabel. Selanjutnya, untuk menganalisa akurasi. Jadi akurasi ini merupakan ukuran seberapa dekat antara hasil pengukuran terhadap aktual gross flow rate dan net flow rate. Biasanya dinyatakan dalam percent of full scale. Jadi akurasi yang ditetapkan yaitu kurang lebih 0,10%. Di sini range akurasinya yaitu dengan rumus aktual flow rate tambah kurang akurasi dikali dengan aktual flow rate. Di sini kita bisa melihat untuk akurasi gross
standar volume maksimum menghasilkan range akurasinya 25,075 ditambah dengan 0,10% dikali dengan 25,075 menghasilkan 25,05 barel per hour. Kemudian untuk akurasi gross standard volume minimumnya menghasilkan range akurasi 25,10 barel per hour. Jadi range akurasi data GSV di atas untuk maksimum flow-nya berada pada 25,05 dikurang dengan 25,10 menghasilkan min 0,05 barel per hour. Untuk akurasi net standar volume maksimum mendapatkan hasil 24,995 barel per hour dan untuk akurasi net standar volume minimum menghasilkan 24,946 barel per hour. Jadi range akurasi pada kelima data dari net standar volume maksimum dan minimumnya menghasilkan 24,995 dikurang dengan 24,946 menghasilkan 0,049 barel per hour. Nah, untuk analisa range ability-nya, pada masing-masing flow memiliki range maksimum serta minimum. Jadi di sini kita harus menggunakan rasio dengan tune down rasio, di mana Coriolis mass flow meter ini memiliki tune down rasionya 20 banding 1. Jadi tune down rasionya maksimum flow rate dibagi dengan turn down. Jadi range ability untuk gross standard volume menghasilkan 1,253 barel per hour dan untuk net standard volume menghasilkan 1,248 barel per hour. Jadi flow meter tersebut dapat mengukur secara akurat hingga flow rate-nya standard volume sebesar 1,253 barel per hour, sedangkan untuk flow rate net standard volume sebesar 1,248 barel per hour. Jika kurang dari 1,253 barel per hour dan 1,248 barel per hour, maka akurasinya akan berkurang, di mana semakin besar nilai dari turn down, maka akan semakin bagus. Namun disesuaikan pada range kebutuhan spesifik juga di lapangan. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari perhitungan. Jadi prinsip kerja dari Coriolis mass flow meter ini berdasarkan massa crude oil yang melewati tabung, kemudian aliran crude oilnya akan ditimbang terlebih dahulu. Jadi Coriolis mass flow meter ini akan diletakkan sama seperti U terbalik, kemudian disesuaikan dengan efek Coriolis, yaitu ketika suatu partikel melewati suatu bidang yang berputar, maka partikel tersebut akan menghasilkan gaya internal. Gaya internal ini akan sebanding dengan massa aliran. Setelah didapatkan massa aliran, maka akan dibandingkan datanya dengan densitas crude oil yang lewat, sehingga mendapatkan hitungan gross dan net standar volumenya. Kemudian, untuk dilakukan pembuktian dengan cara perhitungan manual, maka mendapatkan nilai faktor koreksi yang menghasilkan CTL sebesar 0,9982 derajat Celcius dan CPL sebesar 1,0101 bar. Dari faktor koreksi ini didapatkan perhitungan gross dengan error sebesar kurang lebih 0,0874 dan net sebesar kurang lebih 0,0376. Dan yang terakhir, faktor performa Coriolis mass flow meter didapatkan berdasarkan repeatability, akurasi, dan flow range atau range ability dengan nilai repeatability untuk gross dan net memiliki hasil kurang lebih plus minus 0,05%. Maka nilai ini sesuai dengan standar repeatability dari kriteria Coriolis mass flow meter pada PTXYZ yaitu kurang lebih 0,02%, kemudian akurasi memiliki gross flow rate 25,05 kurang dengan 25,10 menghasilkan min 0,05 barel per hour serta akurasinya 0,049 barel per hour untuk range ability-nya, dan flow meter tersebut dapat mengukur secara akurat hingga flow rate
GSP-nya sebesar 1,253 barel per hour, sedangkan untuk flow rate NSV-nya sebesar 1,248 barel per hour. Dengan demikian dapat diketahui Coriolis mass flow meter untuk produk minyak di PT XYZ masih dapat berfungsi dengan baik dan memiliki performa yang baik. Sekian dari presentasi saya. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf. Dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.